Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rangkaian video pembelajaran Matematika Dasar 1C yang dipersembahkan oleh tim dosen Matematika ITERA. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi modul keempat mata kuliah Matematika Dasar 1C, yaitu tentang fungsi polinomial. Pada pembahasan fungsi polinomial kali ini meliputi definisi fungsi polinomial, grafik polinomial, serta titik nol polinomial, dengan tujuan agar mahasiswa mampu menguasai konsep fungsi polinomial, mampu menggambar grafik fungsi polinomial, dan dapat menentukan titik nol fungsi polinomial. Oke, kita langsung saja ke definisi fungsi polinomial. Nah, fungsi polinomial derajat n adalah suatu fungsi dengan bentuk umum seperti ini, yaitu Px sama dengan An dikali X pangkat N ditambah An-1 dikali X pangkat N-1 ditambah sampai dengan A0 gitu ya, dengan An-nya tidak sama dengan 0 dan N-nya bukan bilangan bulat negatif. Dan A0, A1 sampai dengan An itu disebut dengan koefisien. Nah, hal yang perlu kita garis bawahi adalah N itu disebut sebagai derajat dari fungsi polinomial atau pangkat tertingginya gitu ya. Kemudian si N ini bukan merupakan bilangan bulat negatif, atau dengan kata lain nilai N itu sama dengan mulai dari 0 ya, 1, 2 sampai selanjutnya gitu. Dan A0, A1 sampai dengan An ini kita sebut dengan koefisien, di mana An atau koefisien dari X dengan derajat paling tinggi gitu ya, dikenal dengan koefisien utama. Dan A0 itu kita sebut dengan konstanta, begitu ya. Nah, adapun domain dari fungsi polinomial ini adalah bilangan real, yaitu minus tak hingga sampai tak hingga. Agar kita lebih paham, kita langsung saja masuk ke contoh pertama, yaitu pada contoh ini kita diharapkan mampu untuk mengidentifikasi apakah suatu fungsi itu termasuk fungsi polinomial, gitu ya. Nah, instruksi dari soalnya seperti ini. Tentukan fungsi berikut ini merupakan fungsi polinomial atau bukan. Berarti dari soal ini kita diminta untuk menentukan apakah fungsi yang diberikan pada soal nanti termasuk fungsi polinomial atau bukan gitu ya. Nah, yang nomor A, fx sama dengan 1. Apakah fx ini fungsi polinomial atau bukan? Nah, untuk mengidentifikasinya, kita kembali lagi ke bentuk umum dari fungsi polinomial. Coba kita tulis ulang lagi ya. Kita pakai lagi bentuk umum dari fungsi polinomial. Ini. Px sama dengan An dikali X pangkat N ditambah An-1 dikali Xn-1 sampai dengan A0 ini. Dan pertanyaannya, apakah si Fx sama dengan 1 bisa dinyatakan ke bentuk umum ini, bentuk kombinasi perpangkatan dari X? Nah, sebenarnya si 1 itu adalah 1 dikali X berpangkat 0, di mana X pangkat 0 ini adalah nilainya 1 kan ya? Nah, dengan kata lain, ini sudah berbentuk kombinasi perpangkatan dari X dengan N-nya itu sama dengan 0. Dan dengan kata lain, kita peroleh An-nya itu, An-nya itu adalah si 1 ini, koefisien dari yang berpangkat tertinggi, yaitu pangkat tertingginya 0 kan ya tadi. Berarti An-nya sama dengan 1, atau dengan kata lain A0-nya juga 1. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa yang poin A ini merupakan termasuk kepada fungsi polinomial. Oke, selanjutnya yang B, fx sama dengan x. Apakah fx sama dengan x merupakan fungsi polinomial? Nah, jawabannya apa kira-kira? Kita kembali lagi ya untuk mengidentifikasi apakah si fx sama dengan x ini merupakan fungsi polinomial. Berarti kita cek lagi ke bentuk umumnya, apakah ini bisa dinyatakan ke dalam bentuk umum. Ingat lagi, kalau ini kan X itu artinya berpangkat 1 ya. Nah,
Berarti dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa si X ini merupakan bentuk kombinasi dari perpangkatan dari X kan ya. Dengan N-nya adalah 1. Dan AN-nya koefisien dari yang berpangkat tertingginya berarti 1. Dan A0-nya adalah 0 gitu ya. Berarti ini merupakan fungsi polinomial. Nah, bagaimana dengan fungsi f(x) sama dengan mutlak dari x? Apakah ini termasuk fungsi polinomial atau bukan? Kira-kira jawabannya apa? Nah, jawabannya untuk yang poin C ini dia bukan merupakan fungsi polinomial. Kenapa? Ya karena dia tidak bisa dinyatakan ke dalam bentuk umum ini atau bentuk kombinasi perpangkatan dari x. Karena ini bentuknya fungsi sepotong-sepotong gitu ya. Jadi walaupun ini bisa dinyatakan ke dalam bentuk fungsi polinomial, tapi dia sepotong-sepotong gitu ya. Nah, ini tidak merupakan fungsi polinomial. Nah, kalau yang nomor D, f(x) sama dengan akar x. Atau kita juga bisa tulis dengan x pangkat setengah. Nah, x berpangkat setengah. Nah, ini kan berarti suatu bentuk kombinasi perpangkatan dari x ya. Nah, apakah dia termasuk memenuhi ke dalam definisi fungsi polinomial? Jawabannya apa? Jawabannya tidak ya. Ini tidak termasuk fungsi polinomial walaupun dia bisa dinyatakan ke dalam bentuk perpangkatan. Tapi ingat lagi catatannya tadi pangkatnya atau si n-nya haruslah elemen bilangan bulat tak negatif ya. Tak negatif berarti harus berbentuk bilangan bulat, sedangkan ini bukan merupakan bilangan bulat, jadi dia bukan termasuk fungsi polinomial. Nah, bagaimana dengan yang poin E, f(x) sama dengan 2x pangkat 5 dikurang 5x kuadrat per x. Kalau kita lihat pembilangan dan penyebutnya ini seperti sudah memenuhi bentuk kombinasi perpangkatan ya, bentuk umum dari fungsi polinomial gitu. Tetapi coba kita ingat lagi ya, apakah ini termasuk fungsi polinomial? Karena tadi di garis bawahi apa saja tadi? Selain dia bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi perpangkatan ini, si fungsi polinomial, si n-nya harus bilangan bulat tak negatif, dan selanjutnya apa? Domainnya haruslah bilangan real. Tetapi pada fungsi pada poin E ini, coba kita lihat lagi. Domainnya apa ya? Domainnya atau si df ini adalah bilangan real kecuali 0. Nah, kenapa kecuali 0? Karena kalau kita substitusi 0 di sini, maka si f-nya tidak terdefinisi begitu. Jadi, karena domainnya bukan bilangan real, berarti ini bukan fungsi polinomial karena ada pengecualiannya di titik x sama dengan 0, gitu ya. Nah, sama dengan poin E, yang f juga bukan merupakan fungsi polinomial. Kenapa? Karena ya sama alasannya, karena ini domainnya adalah real kecuali x sama dengan -1. Jadi dia tidak terdefinisi di semua real, sehingga dia tidak memenuhi domain dari fungsi polinomial. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa yang f ini juga bukan merupakan fungsi polinomial. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, pada contoh kedua ini kita diharapkan mampu untuk menentukan pembuat nol dari fungsi polinomial dan dapat membuat grafik fungsinya, gitu ya. Nah, ini soalnya. Diketahui sebuah fungsi polinomial px, yaitu x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang 4x plus 8. Kemudian kita diminta untuk menentukan pembuat nolnya dan membuat grafik dari si fungsi px ini, fungsi polinomial. Kita coba tulis ulang soalnya ya. Px sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 4x plus 8 gitu ya.
Dan yang pertama pertanyaannya adalah pembuat nolnya apa gitu ya. Nah, maksud dari pembuat nol apa? Maksud pembuat nolnya adalah berapa sih nilai X sehingga si PX ini nilainya 0. Sehingga dapat kita tulis X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat kurang 4X plus 8 sama dengan 0. Dan sekarang tugas kita adalah untuk mencari X yang memenuhi persamaan ini. Nah, untuk mempermudah mencari X-nya, kita faktorkan saja. Kan ini mengandung X kuadrat ya, ini juga mengandung X kuadrat, terus ini ada 4, bisa dibagi dengan 4, dan ini juga bisa dibagi 4, jadi kita pisah-pisah begitu ya. Ini kalau kita keluarkan X kuadrat begitu, berarti di dalamnya X pangkat 3 bagi X kuadrat, di sini jadi X, ini dibagi dengan X kuadrat, jadinya minus 2. Kemudian ini kalau kita bagi dengan minus 4, jadinya X, dan ini X minus 2 sama dengan 0. Nah, ini masing-masingnya mempunyai X minus 2. Berarti bisa kita keluarkan X minus 2. Sehingga di depannya ini adalah X kuadrat minus 4 gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini masih bisa kita faktorkan lagi, yaitu X plus 2 dikali X minus 2 dikali yang ini X minus 2 sama dengan 0. Dan ini juga lebih sederhana lagi gitu ya. X minus 2 dikuadratkan karena ada 2 ini ya, dikuadratkan sama dengan 0. Sehingga kita peroleh pembuat nolnya itu adalah X plus 2 itu bernilai 0 ketika apa? Ketika X-nya sama dengan min 2. Atau pembuat nol yang lainnya adalah X minus 2 itu akan bernilai 0 ketika X-nya sama dengan 2. Berarti jawabannya pembuat nol dari fungsi polinomial PX adalah X sama dengan minus 2 atau X-nya sama dengan 2. Oke, selanjutnya untuk soal yang B. Pada soal yang B, kita diminta untuk menentukan grafik dari fungsi PX. Nah, untuk membantu kita gunakan tabel, gitu ya. Kita bikin tabelnya untuk X dan PX, gitu. Nah, si X-nya kita ambil titik bantu, misalkan mulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, kemudian 3, gitu ya. Nah, coba kita cari nilai dari PX-nya dengan cara ya substitusikan saja masing-masing nilai X ini ke si fungsinya. Berarti untuk X sama dengan minus 3 kita substitusikan ke sini, jadinya min 3 pangkat 3 gitu ya. Jadinya minus 27 dikurang 2 dikali minus 3 dikuadratin begitu. Minus 3 dikuadratin berapa? 9 ya. 9 dikali minus 2 berarti minus 18. Tadi minus 27. Kemudian minus 4 dikali minus 3. Jadinya di sini plus 12. Kemudian ditambah 8. Nanti kalau misalkan kita jumlahkan kira-kira jumlahnya coba dihitung sendiri-sendiri ya nanti ya. Jadi ini minus 25. Gitu ya hasilnya ketika kita substitusikan minus 3 ke si fungsi polinomial ini. Nah, dengan melakukan hal yang sama untuk titik bantu yang lainnya, dan untuk X sama dengan minus 2, kita peroleh di sini 0, kemudian untuk minus 1 itu kita peroleh 9, dan X sama dengan 0 itu PX-nya 8, dan untuk yang X sama dengan 1, PX-nya 3, di sini 0, dan yang terakhir untuk X sama dengan 3, PX-nya adalah 5, gitu ya. Nah, dari sini kita peroleh titik-titik koordinatnya yaitu min 3, minus 25, minus 2,0 gitu ya, seterusnya. Nah, masing-masing titik koordinat ini kita cacah ke atau kita pindahkan ke bidang kartesius sehingga kita peroleh gambarnya seperti ini, gitu ya. Nah, inilah bentuk gambar dari grafik fungsi polinomial PX gitu.
gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Nah, ini adalah contoh soal, salah satu contoh soal yang merupakan bentuk dari aplikasi ya, aplikasi fungsi polinomial gitu. Nah, salah satu cara untuk mengukur keberagaman populasi suatu organisme adalah dengan menggunakan indeks keberagaman Gini-Simpson. H-indeks keberagaman populasi merupakan peluang bahwa jika dua sel diambil secara acak, warnanya berbeda. Jadi maksudnya jika satunya merah, maka yang lainnya hijau gitu ya. Kemudian, jika P merupakan proporsi sel tipe merah, indeks keberagaman H dapat dihitung berdasarkan rumus ini. Ini bentuk rumusnya, di mana HP itu adalah fungsi polinomial dalam P. Nah, tentukan pembuat nol dan domain fungsi tersebut serta gambar grafik sehingga nilai hampiran maksimum diperoleh. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu jika P merupakan proporsi, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa P itu adalah merupakan proporsi apa? Proporsi sel tipe merah gitu ya. Nah, dan HP ini merupakan fungsi polinomial dalam P. Sedangkan kita ditugasi untuk menentukan apa? Yang pertama, menentukan pembuat nolnya apa. Kemudian domainnya, domain fungsi H ini apa gitu ya. Serta kita juga disuruh untuk menentukan gambar grafiknya sehingga nilai hampiran maksimumnya diperoleh. Berarti ada 4 ya, ada 4 poin yang harus kita kerjakan. Pertama harus tentukan pembuat nolnya apa, kemudian domainnya fungsi H ini apa, gambar dan hampiran nilai maksimum dari H-nya. Oke, kita kerjakan sama-sama. Kita tulis ulang ya persamaan dari fungsi polinomialnya, yaitu HP sama dengan 2P dikali 1 minus P. Nah, pertanyaan pertamanya yaitu sama ya, ini pembuat nolnya apa gitu. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, maksud dari pembuat nol itu adalah berapa sih nilai P sehingga HP-nya itu nilainya 0. Berarti dapat kita tulis 2P dikali 1 kurang P itu sama dengan 0. Nah, ini bisa langsung kita temukan hasilnya ya. Untuk pembuat nolnya itu adalah 2P sama dengan 0 ketika P-nya berapa? Ketika P-nya itu 0. Atau 1 kurang P-nya yang sama dengan 0. Itu dipenuhi ketika P-nya berapa? P-nya 1. Gitu ya. Jadi pembuat 0 dari fungsi polinomial H ini adalah P-nya 0 atau P-nya sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Yang pertanyaan selanjutnya adalah domain. Domain dari si H ini. Domainnya apa? Oke, untuk menjawab ini, ingat lagi yang digaris bawahi tadi. Apa yang digaris bawahi yang pertama adalah si P itu merupakan bentuk proporsi. Nah, proporsi ini sinonimnya apa? Proporsi itu sama dengan ini ya, sama dengan pembagian, sama dengan rasio gitu ya. Atau mungkin bisa juga digunakan untuk peluang gitu. Nah, dari sana dapat kita simpulkan rentang nilai dari P itu adalah berkisar antara 0 sampai dengan 1 gitu. 0 sampai dengan 1. Berarti dengan kata lain, si domain dari fungsi H itu adalah 0 sampai dengan 1. Nah, ini jawaban untuk yang domain. Gitu ya. Nah, kalau yang C atau yang poin yang ketiga yang ditanyakan adalah bagaimana sih bentuk grafik dari fungsi H ini gitu ya. Nah, kembali lagi untuk menggambar grafik kita menggunakan tabel. Tabelnya yaitu untuk P dan HP ya. Nah, untuk titik membantunya, ingat lagi tadi nilai P itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Berarti kita ambil titik pembantunya
di selang ini gitu ya, mulai dari 0 sampai dengan 1. Nah, karena 0 sampai 1 ini jaraknya sangat dekat sekali ya, jadi kita ambil saja titik pembantunya misalkan 0/4 gitu ya, kita ambil 1/4, kemudian setengah, kemudian 3/4, dan 1 gitu. Nah, untuk nilai HP-nya, coba kita hitung bersama-sama. Misalkan untuk P sama dengan 0, berarti P sama dengan 0 ini kita substitusi ke si fungsi polinomial, berarti ganti P-nya dengan 0. 2 kali 0, 0 dikali 1 kurang 0, 1, berarti 1 kali 0, 0 ya. Kemudian 1/4, 2 kali 1/4 itu setengah. 1 dikurang 1/4 itu adalah 3/4 ya, berarti setengah dikali 3/4 jadinya 3/8. Kemudian 2 kali setengah itu 1, 1 kurang setengah, setengah, berarti 1 kali setengah, setengah. Nah, 2 kali 3/4 itu adalah 3/2 ya, 3/2. 1 dikurang 3/4 itu adalah 1/4, berarti 3/8 di sini. Kemudian 2 kali 1 itu 2, dikali 1 kurang 1, 0. Berarti 2 kali 0, 0. Nah, titik-titik koordinat ini kita cecah di bidang kartesius, sehingga kita peroleh bentuk grafiknya seperti ini ya. Nah, kita peroleh grafiknya seperti ini. Nah, dari sana kita bisa memperoleh yang keempat. Yang keempat yaitu kira-kira hampiran nilai maksimum dari H-nya itu adalah berapa gitu. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat grafik ini tertinggi terletak ketika P-nya berapa. Ternyata misalkan di sini ya, yaitu ketika P-nya 0,5 dan nilainya itu, nilai tertingginya itu adalah juga 0,5 ternyata. Atau juga bisa dibantu dari tabel yang telah kita bikin, yaitu dari sini nilai H yang tertinggi itu adalah setengah gitu ya, setengah, dan ini tercapai ketika kapan? Ketika nilai P-nya adalah setengah, sehingga dapat kita simpulkan hampiran nilai maksimum dari H itu adalah ketika P-nya setengah, yaitu dapat kita bikin jadinya H setengah itu adalah setengah gitu ya. Berarti nilai maksimum dari maksudnya hampiran nilai maksimum ya, hampiran nilai maksimum dari fungsi polinomial itu tercapai ketika P-nya setengah dan nilai hampiran nilai maksimumnya itu sendiri adalah setengah. Oke. Sekian dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.